wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Jual Nugraha dari kelas TI 4201. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari soal UAS. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan untuk nomor satu. Nah, nomor satu sini adalah uh, soal dari uji one way ANOVA. Nah, di sini bisa dilihat soalnya adalah uh, sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Tabelnya adalah ini. Terdapat 3 perusahaan. Nah, lalu case-nya itu adalah haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Gunakan tingkat signifikasi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan variansi yang homogen. Nah, di sini kita bisa membuat yang pertama itu adalah untuk H0-nya. Untuk H0 ini mu1 sama dengan mu2, mu3 di sini adalah perusahaan dari yang tadi. Pertama itu adalah utilitas listrik, lalu jasa keuangan, yang terakhir adalah pengolahan makanan. Yang pertama, untuk H0 itu tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Sedangkan untuk H1-nya adalah pertidaksamaan. Jadi kebalikan dari H0 yang yaitu persamaan. Di sini mu0 tidak sama dengan mu2 dan tidak sama dengan mu3. Artinya adalah terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Nah, selanjutnya kita menentukan statistik uji yang digunakan pada metode ini. Kita menggunakan one way ANOVA. Nah, yang pertama, data yang tadi kita dapatkan di awal, kita hitung total dari keuntungan per perusahaannya. Di sini tadi ada perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan 3. Nah, di sini bisa kita lihat untuk total dari keuntungan perusahaan pertama itu, bila dijumlahkan, menghasilkan total nilai keuntungan yaitu 191,5. Begitu pula untuk nomor perusahaan kedua itu 151,3 dan yang terakhir perusahaan ketiga yaitu 135,4 dan total keseluruhannya adalah 518,2. Nah, di sini juga terdapat rataan tiap perusahaannya. Yang pertama itu ada 38,3 untuk perusahaan pertama dan 38,26 untuk perusahaan kedua dan 27,08 untuk perusahaan ketiga. Dan kita menghitung N-nya. N ini adalah total dari data yang kita punya. Jadi kita mendapatkan tiap perusahaannya adalah 5. Di sini 5. Dengan berarti total jumlah keseluruhan datanya adalah 15. Dan kita terdapat 3 variabel. Di sini maksudnya 3 variabelnya adalah 3. 3 itu apa saja tadi? Yang sama yang dari soal itu adalah utilitas listrik, jasa keuangan, lalu pengolahan makanan. Nah, di sini bisa kita simpulkan 15 dan 3. Selanjutnya kita akan mengukur ukuran sampelnya. Yang pertama kita menentukan SST-nya itu. Di sini kita mendapatkan nilai SST sebesar 192,5,56. Di mana kita menghitung dari ini kita masukkan kepada rumus yang ada di sini. Nah, setelahnya kita menghitung SSK. Di sini di SSK-nya kita mendapatkan totalnya yaitu 418,14. Dan untuk SSE-nya itu kita mengurangkan nilai SST dengan SSK. Jadi rumusnya adalah SST dikurang SSK dan mendapatkan hasil 1507,42. Setelah itu sampai di sini kita harus mencari F hitungnya. Pada di sini kita gunakan data yang di atas ini, kita masukkan ke tabel ANOVA di bawah ini. Nah, pertama untuk V-nya itu pertama untuk sumber variansi perlakuan kita gunakan SSK. Nah, di sini untuk V-nya itu V untuk yang di tabel distribusi itu rumusnya adalah K-1. K ini tadi adalah nilai variabel yang tadi kita punya. Nilai variabel yang tadi kita punya adalah 3. Lalu kita kurangi
mendapatkan nilainya 2. Dan untuk sumber variansi errornya atau kita menggunakan SSE-nya, rumusnya adalah K dikali dengan N-1. Tadi K-nya adalah 3, lalu N-nya adalah 5, N kecil, bukan N totalnya. Jadi kita pertama 5 dikurang 1, 4, 4 dikali 3, 12. Jadi untuk SSE-nya adalah 12. Setelah itu untuk totalnya, untuk yang SST ini, kita mengurangi N total dikurangin 1, yaitu tadi kita ada 15, dikurangi 1 jadi hasilnya 14. Dan kita akan menghitungkan MS-nya. Untuk MS di sini, hasil dari SST tadi kita bagi dengan V yang tadi kita sudah hitung di awal. V untuk SSK-nya. Jadi untuk MSK ini adalah nilai dari SST dibagi dengan nilai V SSK di sini. Dan menghasilkan 209,07. Dan untuk yang MSE atau yang untuk yang errornya itu sama, kita nilai nilai SSE dibagi dengan nilai V errornya di sini 12. Setelah itu kita setelah mendapat nilai MSK dan MSE, kita mencari nilai F hitungnya. F hitung isinya rumusnya adalah MSK dibagi dengan MSE. Nah, di sini kita bagi nilai ini dan menghasilkan nilai F hitungnya adalah 1,66. Setelah kita mendapatkan nilai F hitung, kita menentukan daerah kritisnya. Nah, daerah kritisnya itu di soal kita mendapatkan taraf nyatanya adalah di sini kita gunakan tingkat signifikasinya dari 5%. Maka dari itu taraf nyatanya untuk alfanya itu adalah 0,05. Dari F tabel ini dari soalnya juga nanti dimasukkan untuk ke F tabelnya. Lalu kita menghitung untuk baris V1-nya. Dari baris V1 ini tadi sudah kita hitung sama seperti di atas, rumusnya adalah K-1. Tadi kita mendapatkan nilainya 3. Ada 3 variabel, lalu kita kurangi 1, jadi mendapatkan nilai 2. Jadi baris koordinat 2. Lalu untuk kita mencari yang untuk kolomnya atau V2-nya itu rumusnya adalah K dikalikan N-1. Nah, sini kita mendapatkan hasilnya 12. Setelah itu untuk F daerah kritisnya itu adalah F alpha, V1, V2. Di sini kita menggunakan F tabelnya tuh 0,05, 2,12. Nah, kita lihat di tabel hitungnya, tadi V1-nya adalah, V1 di sini adalah 2, dan V2-nya sini adalah 12. Nah, di sini didapatkan hasil titik temunya adalah 3,89. Setelah itu, setelah kita mendapatkan daerah kritisnya, kita buat keputusan. Karena F hitung sama dengan 1,66, ini dari F hitungnya tadi, lebih kecil dari daerah kritisnya. Daerah kritisnya tadi adalah 3,89. Maka terimahan 0. Maka dari itu kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Nah, ini adalah hasil terakhirnya. Maka sekian dari presentasi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.